Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Jufri Dwila di Malut Pos Bercerita. Kali ini saya kedatangan tamu spesial, tamu istimewa, masih muda, ganteng lagi. Ketua Partai Gerindra Provinsi Maluku Utara, Haji Muhaimin Syarif. Selamat datang Bang Haji. Selamat datang. Apa kabar? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aktivitas lancar ya? Alhamdulillah di sela-sela Ramadan. Oke, tentu perbincangan kita pada kesempatan ini terkait dengan pemilu 2024, Baik. Pilpres, Pileg maupun Pilkada yang akan nanti dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Nah sekarang saya mau tanya ke Bang Muhaimin, kesiapan Partai Gerindra sendiri seperti apa dalam menghadapi pemilu 2024 ini, Bang? Baik. Alhamdulillah bagi Partai Gerindra sendiri, kita saat ini tengah giat dalam menyiapkan berbagai macam kebutuhan yang endingnya dalam rangka penyiapan infrastruktur partai. Iya. Dari tingkat ranting hingga provinsi tentunya. Jadi di semua tingkatan, alhamdulillah kita dalam posisi sangat siap menghadapi apa tadi yang disampaikan di semua kompetisi politik yang nantinya sama-sama tentu kita hadapi dengan berbagai macam tantangan-tantangannya. Iya. Iya, Bang Muhaimin sendiri pimpin partai terpilih sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Maluku Utara di tahun 2021, terhitung 8 bulan sekarang. Ya. Nah sekarang tantangan yang sudah dihadapi oleh Bang Muhaimin sendiri apa? Alhamdulillah plus minus 8 bulan ya. Kan masih muda, 38 tahun. Ya, benar sekali. Ya. Saya masuk Maluku Utara dan dipercayakan oleh Pak Prabowo untuk saat ini memimpin Partai Gerindra di Maluku Utara plus minus 8 bulan. Tentu memang ada tantangan tersendiri. Di satu sisi saya memiliki struktur di provinsi sendiri itu hampir bisa dikatakan yang usianya jauh lebih senior daripada saya. Bahkan kalau dari struktural mungkin bisa dibilang kita hanya kurang lebih 5 orang. 5 orang yang usianya sama dengan saya. Selebihnya adalah senior. Bicara tentang tantangan dalam kepemimpinan tentu ada ya. Tapi alhamdulillah dengan trust yang kami bangun bersama, saat ini kita semua dalam menjalankan roda organisasi, dalam menyiapkan berbagai macam supra maupun infrastruktur partai berjalan lancar-lancar saja. Saya pikir dimanapun kita bekerja pasti punya tantangan tersendiri. Tapi bagi saya pribadi tantangan itulah yang membuat kita akan terasah akan jauh lebih menjadi besar ke depan. Ya, soal menghadapi pemilu 2024 terutama masih Pilpres, saat ini kesiapan partai, mesin partainya seperti apa? Mulai dari tingkat provinsi sampai pada tingkat desa dan kelurahan. Baik, Partai Gerindra sendiri di tingkat desa, alhamdulillah kita sudah mencapai 80 sekian persen yang terbentuk. Hanya pada wilayah-wilayah yang rentang kendali dan tantangan geografisnya agak sedikit ekstrim pada kondisi tertentu yang terus kita pacu untuk melengkapi 100% ya dari terbentuknya tingkat. Kalau tingkat kecamatan sendiri alhamdulillah sudah semuanya selesai, tingkat kabupaten apalagi, dan kita sudah sangat siap untuk infrastruktur partai. Untuk menghadapi pemilu 2024 kita sudah jauh lebih siap. Kemudian dari sisi persiapan teknis lainnya dalam rangka menggiatkan geliat-geliat kerja pemenangan, tentunya kami sudah membentuk badan saksi di semua tingkatan dan begitu pula dengan Bapilu di semua tingkatan. Dan itu untuk kepentingan pemilu 2024. Untuk semuanya pure kepentingan pemilu Pilpres, legislatif dan Pilkada serentak 2024. Iya. Nah, soal Pilpres saat ini memang Gerindra masih akan usung Prabowo Subianto. Pasti, itu pasti. Dan itu sudah pasti. Itu pasti. Dan sudah terkonsolidir di seluruh untuk di wilayah semua Indonesia. lapisan
dari bawah hingga paling atas, struktur non struktur kader kita sudah bulat, tidak ada yang lain selain Pak Prabowo yang kami usung sebagai calon presiden 2024 nantinya. Nah, soal pileg, saat ini kursi DPR untuk Partai Gerindra di provinsi atau kabupaten kota totalnya berapa sih sebenarnya? Kita alhamdulillah di 21 yang tersebar di 10 kabupaten kota dan 5 seat di provinsi. Dan insya Allah ini merupakan instrumen yang tentu jauh lebih baik kesiapannya. Ke depan kita membentangkan strategi pemenangan karena di simpul-simpul kabupaten kota kita sudah memiliki basis-basis real. Di 10 kabupaten kota tentunya yang hari ini terus bergeliat dan terus giat bekerja dalam rangka penyiapan kita dalam menjemput kemenangan pada setiap kompetisi di 2024 nanti. Ya, untuk kursi di DPR provinsi 5 ya? 5 kursi. Berarti untuk ke depan 2024 target akan tambah? Tentu. Tambah target berapa? Kami Partai Gerindra di Maluku Utara banyak suara, banyak kursi. Banyak suara, banyak kursi. Banyak suara, banyak kursi. Itu optimisme Partai Gerindra. Itu optimis Partai Gerindra sehingga insya Allah kita bisa mencapai cita-cita besar kami menjadi pemenang di pemilu 2024 di Maluku Utara. Tapi kursi paling minim untuk kabupaten kota di mana sih? Di Sula ya? Kita memang ada di kabupaten-kabupaten tertentu yang butuh kerja ekstra dari partai, dan kami pun di sela-sela pemetaan basis-basis yang tersebar di kabupaten kota, di setiap kabupaten kota kita memiliki ramuan untuk jamuannya tertentu di pemilu kada maupun legislatif. Itu sudah disiapkan? Sudah disiapkan. Karena tantangan kultur, tantangan wilayah, geografis, dan tentu geopolitik di setiap kabupaten kota, walaupun totality Maluku Utara hampir bisa kita tangkap, tapi di kabupaten kota tentu memiliki, ada istilah yang bilang lain Padang, lain Ilalang, lain koki, lain masakannya. Dan kami telah menyiapkan koki-koki terbaik. Kita sudah ramu untuk tantangan di masing-masing wilayah itu sendiri. Berarti akan target untuk penambahan kursi mungkin pasti lebih banyak. Itu pasti. Kita sudah insya Allah dengan izin Allah tentunya dan semangat para kader yang luar biasa di semua lapisan. Kami Maluku Utara memiliki banyak kursi dan banyak suara. Banyak suara, banyak kursi. Banyak suara, itu banyak kursi. Target Partai Gerindra. Target Partai Gerindra sehingga menjadi pemenang di Maluku Utara. Oke, kita akan bergeser sedikit ke pemilihan gubernur provinsi Maluku Utara. Abang Muhaimin sendiri sudah beberapa kali muncul di media cetak maupun media mainstream bahwa Abang sudah siap untuk maju sebagai salah satu calon gubernur provinsi Maluku Utara. Itu benar ya, Bang? Saya pikir berangkat dari kecintaan masyarakat ya terhadap Pak Prabowo dan Partai Gerindra, ini adalah gayung bersambut sesungguhnya. Yang ingin saya sampaikan adalah kita memiliki histori politik dalam kompetisi di Maluku Utara, di mana ketika Pak Prabowo itu maju sebagai kandidat presiden, otomatis Gerindra ada di dalamnya, kan kira-kira seperti itu. Nah, berturut-turut Partai Gerindra itu mendulang suara menang dalam kompetisi Pilpres. Itu merupakan gambaran berarti bahwa Pak Prabowo dan Gerindra itu sudah ada tersimpan di hati masyarakat Maluku Utara secara tersendiri. Kecintaan masyarakat Maluku Utara terhadap Prabowo dan Gerindra sesungguhnya sudah tidak bisa kita nafikan lagi. Dengan dibuktikan adanya pemenangan Pak Prabowo di setiap kompetisi Pilpres di 2 kali yang kemarin. Sehingga ini cukup beralasan bagi Partai Gerindra untuk menyiapkan kader terbaiknya. Untuk nantinya, kalau kemarin kita hanya sebatas menjadi pengusung maupun pendukung dalam kompetisi Pilgub, saya ingin memastikan bahwa ke depan Partai Gerindra tidak lagi dan sudah tidak akan lagi menjadi pengusung dan pendukung, tapi akan mencalonkan kadernya, kader terbaiknya dari Partai Gerindra untuk berkompetisi di pemilu kada, khususnya di pemilu gubernur 2024, begitupun di 10 kabupaten kota lainnya. Kita akan menyiapkan kader-kader yang potensial tentunya. Seperti itu. Iya. 5
kursi Partai Gerindra di DPR Provinsi satu modal politik untuk mengusung. Berarti ini sudah tidak berubah untuk mendorong Abang maju sebagai calon gubernur ke depan ini? Kami tadi telah menyampaikan dari awal bahwa target kami adalah banyak suara, banyak kursi. Oke. Hari ini 5. Tentu ke depan insya Allah lebih Bisa besar bertambah dari yang ada atau bisa bertambah. Nah, dengan demikian berarti sangat cukup menjadi alasan Partai Gerindra akan mengusung kadernya sendiri dalam berkompetisi di pemilu kada gubernur. Dan itu di 01? Dan itu sudah diikat secara rapi dari semua lapisan yang terbentuk hari ini. Untuk wakil? Saya pikir wakil kita memiliki strategi pemetaan pemenangan tersendiri. Tentu ada mekanisme partai, ada survei dan lain sebagainya, yang itu akan menjadi dasar-dasar pertimbangan dalam rekrutmen wakil nanti. Apakah bisa akan nanti diambil dari politisi, ada pengusaha, ada birokrasi? Ya bebas tentunya. Bebas. Tergantung nanti hasil survei. Hasil survei, dan tentu ada pertimbangan-pertimbangan esensial dari fatsum partai kita. Oke. Di Gerindra. Tentu 5 kursi belum memenuhi syarat untuk mengusung. Maka Partai Gerindra harus membuka pintu koalisi untuk berkoalisi dengan partai lain. Saat ini dan sejauh ini sudah ada komunikasi politik dengan partai lain. Kira-kira partai apa itu? Saya pikir kami intens berkomunikasi dengan kawan-kawan dari partai-partai yang lain. Sampai dengan hari ini kita selalu berkomunikasi dengan PKS. Dengan PKS juga? Dengan PKS, kemudian saya juga sering berkomunikasi dengan PDIP melalui sekretaris provinsinya, kemudian dengan PAN misalnya Pak Iskandar Idrus, kemudian dengan Perindo dan partai-partai lainnya. Komunikasi lintas partai, alhamdulillah Gerindra terus bangun secara intensif sampai dengan hari ini. Respon mereka? Respon mereka fine-fine aja. Sebagai kawan politik tentu kita harus mereka menjaga, kita harus menjaga iklim demokrasi sebagaimana yang menjadi landasan ideologi partai kita masing-masing di Maluku Utara. Karena itu sekaligus menjadi bagian dari gaung pendidikan politik bagi masyarakat di Maluku Utara. Bang, luar biasa ini, Bang. Ya. Sebelum saya melangkah untuk figur-figur yang muncul, saya ke cara pandang Abang soal Maluku Utara. Baik. Sebetulnya apa sih sesungguhnya alasan substansi Abang untuk maju? Apakah memang ini niatnya untuk benar-benar melihat Maluku Utara, dan memang cara pandang Abang terhadap Maluku Utara saat ini, apakah dari sisi pembangunan sudah bagus, sudah oke, dari sisi kesejahteraan mungkin masih jadi hal yang harus dijawab oleh gubernur ke depan? Seperti apa itu, Bang? Saya dalam kacamata kami tentunya berlandaskan dengan diskusi-diskusi ya. Diskusi-diskusi baik itu lintas parpol, teman-teman, kemudian di lingkar internal kami sendiri di Partai Gerindra. Memang kita memiliki visi besar di Gerindra, yaitu ke depan Maluku Utara itu dalam kami menjadi negeri yang sejahtera dan berdaya saing. Ya, sejahtera dan berdaya saing. Sejahtera dan berdaya saing. Tentunya harus mampu berkompetisi. Kita dihadapkan dengan fenomena tantangan modernisasi zaman secara global, dan Maluku Utara juga ikut mengambil bagian di dalamnya. Nah, ini sebuah peluang bagi Gerindra tapi sekaligus tantangan. Nah, olehnya itu untuk mewujudkan Maluku Utara sejahtera dan berdaya saing tentu ada variabel-variabelnya. Tentu ada kisi-kisinya kira-kira kalau istilah anak-anak dalam diskusinya. Nah, saya mau sampaikan bahwa yang menjadi konsen kami pertama adalah Partai Gerindra akan menyiapkan kader yang potensial, ya, kader yang potensial, kemudian memiliki ideologi tentunya terhadap cita-cita besar partai, dan harus dia memahami tentang geopolitik dan sekaligus geostrategis bagi wilayah maupun secara itu yang harus dimiliki kader Partai Gerindra. Itu yang memang disiapkan oleh kader Gerindra dalam rangka menjemput visi tadi, mengimplementasikan visi besar tadi, Maluku Utara yang sejahtera dan berdaya saing. Kemudian kita harus mendorong sektor real.
yang merupakan kekayaan alam yang dianugerahkan oleh Allah di bumi Maluku Utara. Bisa kita bilang sepotong surga itu terhampar di bumi Maluku Utara. Baik itu yang ada di sektor pertanian, sektor perkebunan, kemudian perikanan dengan luar biasa kekayaan alam lautnya. Kemudian satu hal yang saat ini tidak bisa kita nafikan, Maluku Utara adalah sebuah negeri yang menjadi tatapan semua investor terkait dengan kekayaan sumber daya alam logamnya, yaitu berupa tambang di Maluku Utara. Nah, ini sebuah hal yang harus benar-benar kita buat menjadi sebuah strategi, kita kemas menjadi sebuah strategi yang tentu dengan melibatkan semua instrumen dan orang-orang yang siap pada bidang-bidangnya untuk bagaimana kita menggenjot pencapaian dari visi besar Maluku Utara sejahtera dan berdaya saing itu. Itu visi besar. Itu visi besar kami. Nah, dan satu hal juga di Maluku Utara ini menurut saya yang tidak bisa kita lewatkan adalah penegakan supremasi hukum. Ya, karena tentu pembangunan di sebuah daerah itu akan baik jalannya, akan baik terwujudnya, baik itu infrastruktur maupun pembangunan lainnya apabila daerah itu kondusif. Nah, penegakan supremasi hukum itu akan menjamin kondusifnya sebuah wilayah. Nah, pemahaman kami ke depan adalah penegakan supremasi hukum itu harus tentu tetap memperhatikan, tetap memperhatikan apa itu yang menjadi hierarki budaya, kemudian faktor histori, dan kemudian satu hal yang tidak bisa kita lupakan, penegakan hukum juga harus disandarkan pada geografis wilayah Maluku Utara yang terbentang berbeda dengan provinsi di Indonesia lainnya. Nah, ini memang harus benar-benar juga kita galakan agar masyarakat itu bisa benar-benar merasa bahwa negeri ini karena dengan potensi alamnya, sumber daya alamnya, pemerintahannya yang luar biasa, kemudian keamanan mereka terjamin, akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Berarti pemaparan visi yang luar biasa tadi merupakan satu tekad bulat bahwa sudah siap untuk maju 01 di pemilihan gubernur Provinsi Maluku Utara 2024 ya, Pak? Ya, saya ingin sampaikan bahwa Partai Gerindra secara nasional sudah memberikan statement di DPP bahwa ke depan Partai Gerindra akan mengusung kadernya di semua lintas kompetisi politik, baik itu di pemilu kabupaten kota, kemudian provinsi maupun di Pilpres nantinya. Berarti untuk kabupaten kota juga Gerindra akan siap. Saya sudah hampir mengatakan di semua kawan-kawan media yang datang berkunjung di Gerindra maupun beberapa diskusi di ruang-ruang terbatas, saya ingin memastikan bahwa ke depan Partai Gerindra tidak akan absen, baik itu di kabupaten kota maupun di provinsi. Kami pastikan Gerindra akan memprioritaskan kadernya sendiri dalam rangka berkompetisi di semua kompetisi politik yang akan datang. Seperti itu. Dan optimis akan menang? Saya harus mengatakan bahwa seorang manusia yang memiliki cita-cita besar untuk perubahan sebuah negeri dan kemaslahatan umat tentunya optimis kemenangan itu menjadi tolak ukur pertama dalam setiap perjuangan. Oke, soal sejumlah figur yang muncul ini, Bang. Siap. Ada yang saat ini juga salah satunya adalah Ahmad Hidayat Mus, kemudian Bede Laos, kemudian juga dari birokrat bisa jadi Pak Taufik Majid juga akan maju, terus kemudian Muhammad Kasuba. Dari beberapa figur ini, lahan beratnya siapa sebenarnya? Saya kira dalam setiap momentum politik, kita tidak diajarkan untuk menganggap remeh lawan. Jadi bagi kami tidak menganggap remeh lawan. Berarti semua lawan bisa semua lawan adalah rival yang tentunya kita akan dengan semangat perjuangan dan kebersamaan, kekompakan dan solidaritas tentunya kita akan optimis memenangkan kompetisi dengan cara-cara yang bermartabat. Seperti itu. Ya, meskipun menganggap bahwa tidak semua lawan ringan dan tidak semua lawan bagi Gerindra, rivalitas adalah hal yang harus disikapi secara bersama dalam rangka menumbuhkan iklim demokrasi yang baik agar itu menjadi sebuah momen pendidikan politik di Maluku Utara. Dan kami yakin dengan semangat, kekompakan dan soliditas di Partai Gerindra, kami akan menjadi
bagian yang diperhitungkan. Dan insya Allah dengan izin Allah dan kecintaan rakyat terhadap Pak Prabowo dan Gerindra, kami yakin insya Allah kami pun bagian yang akan diperhitungkan dan menjadi pemenang di Maluku Utara. Oke, terakhir, kalau misalnya ada kader yang kemudian membelot dari keputusan partai atau tidak taat, tidak patuh, apa sikap sebagai seorang ketua Gerindra Provinsi Maluku Utara? Insya Allah kader-kader Gerindra sudah teruji, ya, sudah terasah dengan berbagai macam dinamika internal. Tapi satu hal yang harus diketahui, dengan polemik apapun insya Allah semua kader akan taat kepada satu komando Dewan Pembina dan Ketua Umum Bapak Prabowo Subianto. Itulah merupakan ideologi kami di partai, apapun keputusan. Yakin tidak ada yang membelot nanti? Saya sangat yakin. Saya sangat yakin kita tetap akan satu komando yang dikomandai oleh Ketua Umum dan sekaligus Ketua Dewan Pembina Bapak Prabowo Subianto, yang secara total kami akan perjuangkan dengan cara apapun, tentu dengan cara-cara yang baik dan demokratis. Beliau akan menjadi Presiden the next Republik Indonesia. Oke, terima kasih Bang Muhaimin Syarif atas pertemuan kita pada kesempatan ini. Baik. Semoga apa yang menjadi cita-cita besar Bang Muhaimin dan Partai Gerindra terwujud di Pemilu 2024 mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya selalu Maluku Post ya, dengan talkshow-nya. Makasih. Terima kasih Bang Haji. Baik, siap.